sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Gandavani. Dengan tanggal lahir saya adalah 28 Desember 1986. Saya memiliki nomor peserta untuk PPG ini adalah 201503947539 dan nomor NIM PPG saya adalah 2012558 di Universitas Pendidikan Indonesia. Unit kerja saya adalah SMP Dharma Yuda Pekanbaru. Berikut akan saya tayangkan tampilan video pembelajaran untuk uji kinerja saya. Terima kasih. Oke. Hai semuanya, selamat siang. Apa kabar? Baik, Miss. Baik, Miss. Oke. Hari ini rame yang datangnya, Miss. Cek sebentar ya. Ada Gilbert, ada Juan, Gabriel, Louis, Agnes, Nathan, Marcel, Yvonne, Javier, Audrey, terus Keisha sama Justin. Oke, nah untuk hari ini kita akan membahas topik lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu organnya adalah paru-paru sama organ hati. Nah, sebelum kita mulai, yuk pimpin doa sebentar. Yang piket pagi? Siapa yang piket pagi? Ada? Agnes? Silakan. Doanya? Yuk, silakan. Yuk. Simon, videonya silakan. Doa pagi hari, Agnes. Miss, ini memang gelap, mati lampu, Miss. Miss. Oh ya, oke. Kenapa, Agnes? Saya ya. Ya. Oke. Silakan. Yuk, let's pray. Dear God, thank you for this beautiful day. Now we're going to study. Please guide us during the lesson. Amen. Amen. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya organ paru-paru dan hati. Tapi untuk mengingatkan lagi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang organ yang menutupi hampir seluruh tubuh kita, yaitu organ kulit. Nah, ada juga lapisan-lapisannya. Jadi untuk yang sudah mengerjakan tugasnya, mantap. Jadi Miss sudah kasih nilai, jadi Miss harapkan yang sudah mengirimkan tugas, untuk tugas hari ini bisa lebih baik dari yang pertemuan sebelumnya. Oke ya? Nah, hari ini kita akan membahas, sekali lagi Miss ingatkan bahwa kita akan membahas tentang yang namanya organ paru-paru sama hati. Nah, jadi setelah pelajaran ini selesai, Miss harapkan kamu mampu untuk memahami tampilan video yang akan kita share ini, kamu mampu untuk yang namanya memahami tentang fungsi-fungsi dari paru-paru, terus fungsi dari organ hati kita, terus setelah dari menonton video yang akan kita tayangkan, kamu mampu untuk mengaitkan hubungan antar organ paru-paru sama organ darah atau sistem peredaran darah. Pada pertemuan sebelumnya, Miss sudah membahas tentang apa sih hubungan antara organ alveolus, terutama alveolus ya, sama peredaran darah, ya. Dan kemudian nanti Miss harapkan kamu setelah menonton video mampu mengaitkan apa sih hubungan hati dengan keberadaan sel eritrosit ataupun sel darah merah di dalam tubuh kita. Terakhir, sesuai nanti ada LKPD yang telah berikan, bahwa kamu nanti mampu membuktikan bahwa salah satu dari bukti sistem pernapasan kita adalah mengeluarkan uap air. Ya, oke? Nah, jadi Miss pastikan dulu, tadi Miss sudah kirimkan yang namanya materi video pembelajaran kita hari ini sama LKPD. Sudah di-download ya LKPD-nya ya? Oke, udah tahu ya kira-kira kita mau buat apa dari LKPD-nya. Lalu yang kedua, videonya sudah tonton? Ada yang belum? Ada yang belum tonton video? Siapa yang belum? Angkat tangannya. Audrey, terus Louis, siapa lagi? Yvonne. Oke, kalau begitu
Miss tampilkan dulu videonya, jadi coba cek sebentar. Yang pasti kalau nanti kurang jelas, infoin sama Miss ya. Mana tahu nanti bisa Miss perjelas lagi suaranya. Oke, sebentar. Oke, Miss. Ya. Ini dia. Sudah nampak layar hitam? Sudah, Miss. Sudah, oke. Nah, sekarang coba ditonton sebentar ya. Nanti kalau misalnya kurang dengar, bilang-bilang ya. Hai, selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Hari ini kita akan lanjut topik berikutnya mengenai sistem ekspresi pada manusia, yaitu organ hati dan paru-paru. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang organ kulit yang membahas tentang lapisannya dan bagian-bagian yang ada di setiap lapisannya. Oke? Nah, untuk topik kita hari ini, yuk coba cek sebentar. Ini menurut kamu apa yang bisa kamu deskripsikan atau ceritakan dari gambar ini? Ada dua buah tangan, satu yang di bagian atas warnanya seperti ini, dan satu lagi yang di bagian bawah warna yang seperti ini. Oke, apa yang bisa kamu ceritakan dari dua bagian tangan ini? Ada dua warna. Dari penampakan warnanya. Oke, betul. Ada satu yang berwarna kuning, ada satu yang warna kemerahan. Oke, dari sini kita akan membahas tentang apa hari ini dan benar nggak kamu dalam kondisi sehat untuk jika kita lihat dari permukaan kulit kita. Oke? Nah, sebelum kita lanjutkan, yang pasti Miss harapkan kamu sudah paham bahwa setelah mempelajari ini, kamu akan mampu untuk menjelaskan fungsi dari organ paru-paru kita, fungsi dari organ hati kita, dan mampu untuk menjabarkan mekanisme penghancuran sel eritrosit di organ hati. Dan yang terakhir adalah mampu membuktikan salah satu hasil buangan dari paru-paru berupa uap air yang kamu lakukan melalui kegiatan praktikum mandiri dengan bantuan LKPD yang akan Miss kirimkan ataupun kamu download dari Edmodo. Oke, ini tampilan apa? Oke, apa yang bisa kamu lihat dari gambar ini? Betul. Nah, ada organ hati yang di antara tangan. Nah, maksudnya apa? Berarti kita harus menjaga kondisi hati kita. Jangan lupa videonya ya. Nah, kalau dari gambar ini kita akan lihat posisi dari organ hati kita yang biasa dibilang dengan hepar ataupun liver. Nah, posisinya kita lihat. Ini berada di rongga perut bagian atas sebelah kanan. Jadi, jika kamu mengalami gangguan organ hati, maka perut kamu bagian atas sebelah kanan, pas tepat di bawah rusuk sebelah kanan, dia akan mengalami pembengkakan. Berarti ada masalah di organ hati kamu. Semoga ini tidak ada yang terjadi sama kita ya. Oke, apa yang kamu ketahui tentang hati? Yaitu, pertama pastinya terdiri dari dua lobus. Lobus itu kantongan, yaitu kantong sebelah kanan yang lebih besar dan kantong sebelah kiri yang lebih kecil. Fungsinya sama ya. Kemudian, dia merupakan kelenjar terbesar di tubuh kita. Untuk ukuran orang dewasa sekitar 2 kg. Dan posisinya adalah di rongga perut sebelah kanan atas, tadi sudah dijelaskan. Di bagian ini paling atas nanti adalah bagian yang kita ingat dari sistem pernapasan adalah diafragma. Berarti dia langsung bersentuhan dengan diafragma. Oke, ini diafragma di bagian bawah. Oke, apa lagi yang bisa kita perhatikan dari organ hati? Yaitu yang paling utamanya adalah ini, kantongan warna hijau. Ini merupakan kantung empedu. Ini yang utama di bagian hati. Lalu yang kedua adalah pembuluh darah. Ini pembuluh balik vena. Oke. Kemudian nanti di sini dekat kantung empedu ada dua pembuluh darah yang beda warna. Oke, di sini akan ada dua pembuluh darah, yaitu pembuluh darah yang berwarna biru ini adalah vena porta hepatica. Dia akan membawa darah dari usus, berarti sari-sari makanan akan dibawa di saluran ini. Satu lagi yang berwarna merah adalah arteri hepatica. Ini adalah darah yang dibawa dari yang namanya jantung, atau ingat aja peredaran darah besar. Oke? Kemudian
Untuk yang namanya organ hati itu utamanya adalah penghasil cairan empedu. Tadi kita sudah lihat kantong empedunya. ini perhatikan Nah, di ya. dalamnya itu Kalau ada bisa lagi ini fungsinya, dicatat. itu adalah Nanti menghancurkan masuk dalam sel evaluasi. darah merah yang sudah tua. Yang kita tahu bahwa sel darah eritrosit kita berusia normalnya adalah 120 hari. Nah, ketika usia lanjutnya, maka dia akan dibawa di organ hati, dia akan proses. Maka di hati nanti akan ada proses penghancurannya menjadi dua bagian, yaitu pertama, keberadaan dari sel darahnya itu sendiri akan dihancurkan di organ hati, dan yang kedua, isinya yang bernama hemoglobin, si pengangkut gas itu akan dihancurkan menjadi 3 bagian, yaitu ada yang bernama hemin, zat besi, dan globin. Nah, globin ini nanti akan dibawa ke tempat organ-organ pembentuk sel darah merah yang lainnya, yaitu berupa tulang pipa sama tulang belakang. Oke, zat besi ini tetap akan disimpan di hati. Mana tahu terjadi proses pembuatan sel darah merah juga di hati, juga bisa dipakai di sini. Lalu keberadaan dari hemin. Nah, ini akan dilanjutkan lagi prosesnya, diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Nah, kita tahu bahwa Bilirubin sebagai kantung empedu itu berwarna hijau karena ada isinya, yaitu biliverdin. Nah, kantung empedu ini akan menghasilkan cairan empedu yang disalurkan nanti ke sistem pencernaan, yaitu di bagian usus halus untuk mengemulsi zat lemak. Oke, sedangkan bilirubin yang masih di organ hati nanti akan dibawa ke yang namanya seluruh tubuh kita, terutama ke organ pengeluaran, yaitu bernama urobilin. Nah, ketika dia dibawa dengan bantuan si darah, ada bantuan nanti dari si plasma, dan nanti jika dia bersinggungan dengan oksigen yang ada dibawa oleh yang namanya eritrosit, maka akan mengalami oksidasi. Nah, urobilin ini nanti akan dibawa ke dua tempat yang berbeda. Yang pertama, jika kita mau membahas tentang feses, maka urobilin ini nanti ditempatkan di usus halus. Mulai dari usus halus dia sudah diberikan. Oke, jadi warna dari feses kita berwarna kuning kecoklatan ataupun kuning kehijauan, itu adalah pewarna dari urobilin. Kemudian jika urobilinnya ini dibawa ke ginjal, nanti dia akan memberikan warna pada urin kita. Makanya ini nanti akan nampak ketika kamu melakukan aktivitas yang banyak tapi minum sedikit, warna kencing kamu ataupun urin kamu akan berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini hampir mirip dengan warna feses kita. Oke? Mengerti ya untuk sampai sini? kuning Ya, oke. kecoklatan. Kalau Lanjut. sedikit ya, air putih. Organ paru-paru. Untuk organ paru-paru Miss tidak akan lanjutkan secara detail karena sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Intinya adalah mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, uap air ini adalah dihasilkan dari sel-sel tubuh kita yang ditujukan untuk mengurangi yang namanya panas tubuh kita. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu adalah pengurangan panas tubuh yang berlebihan dengan bantuan yang namanya keringat, dan untuk ke sistem pernapasan nanti dia dengan bantuan uap air. Dan yang kedua adalah keberadaan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini nanti merupakan hasil buangan atau asap buangan dari pengolahan yang namanya glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol yang di dalam sel tubuh kita dibentuklah itu dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, efek samping dari energi itu adalah penghasilan yang namanya gas buangan berupa karbon dioksida. Oke, sampai sini Miss harapkan kamu sudah paham ya. Berikutnya apa yang harus kamu lakukan? Yaitu membuka buku paket di buku Quandra di halaman 208. Nanti kamu akan melakukan aktivitas praktikum uji udara hasil pernafasan, itu adalah uji yang kedua. Kemudian lakukan kegiatan tersebut dengan petunjuk dari LKPD yang sudah Miss kirim berbarengan dengan yang namanya materi ini. Lalu hasilnya, setelah kamu mendapatkan hasilnya, kamu akan mengerjakan juga tugas pengetahuan berupa evaluasi yang sudah Miss kirimkan melalui Edmodo juga. Kemudian dua laporan ini akan kamu kirimkan seperti biasa dalam pengumpulan dari
tugas biologi, yaitu nanti Miss akan cek laporan dari praktikum dan jawaban dari evaluasi. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang masih kurang mengerti, silakan chat Miss di kolom komentar. Selamat pagi semuanya. Nah, tadi sudah ada tampilan videonya. Yang pasti Miss pastikan dulu kalian sudah mendownload yang namanya LKPD dari Edmodo, ya? Udah ya? Nah, jadi teringatnya tadi mengenai yang ini. Sebentar ya, Miss mundur sedikit ya. Nah, mengenai organ paru-paru sebenarnya tadi tidak Miss bahas lagi secara detail. Yang pasti mengingatkan lagi bahwa gas karbon dioksida itu merupakan hasil buangan dari hasil oksidasi ataupun pencampuran antara zat makanan, sari-sari makanan, glukosa, asam amino dan asam lemak, bentuk sederhananya itu ya, bersama oksigen nanti akan menghasilkan gas buangan, atau kalau di kendaraan bermotor itu asap dari knalpot. Nah, itu adalah gas karbon dioksida. Uap air ini dapat dari segala aktivitas kita, ya. Nah, uap air di sini tujuannya adalah supaya suhu tubuh kita itu selalu normal. Ini aktivitasnya seperti ini. Kalau seandainya kamu berada di lingkungan terlalu panas atau kondisinya kamu olahraga, berarti tubuh kita dipaksa untuk beraktivitas tinggi. Nah, aktivitas tinggi itu menghasilkan panas juga. Nah, panasnya ini supaya keluar bagaimana? Dengan bantuan air dalam tubuh kita akan dikeluarkan bersamaan dengan air. Makanya suhu tubuh kita bisa lebih normal. Ya? Oke? Paham ya? Nah, teringatnya siapa di sini yang pernah ke daerah dataran tinggi? Secara kita di dataran rendah, Pekanbaru, udara panas, main-mainlah kalian mungkin ke paling dekatnya itu ke Sumbar. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Siapa yang pernah main ke daerah dataran tinggi? Ada? Oke. Nah, Keisha, apa yang kamu rasakan ketika kamu baru tiba di daerah dataran tinggi? Misalnya, lokasi apa yang kamu datangi dulu? Yang pernah sebelum pandemi? Sumbar, Miss. Oke. Apa yang kamu rasakan pertama kali ketika baru sampai? Dingin, Miss. Dinginan. Oke. Pasti kamu pakai? Kalau supaya dingin? Jaket. Betul sekali, Luis. Nah, jadi kalau tadi kan kita merasa dingin. Nah, kalau seandainya kamu berada di daerah dataran tinggi itu, misalnya di Sumbar, lebih tinggi lagi. Nah, rupanya ketika pagi hari kita menghembuskan napas. Nah, nampak seperti apa? Asap rokok gitu kan keluar. Iya. Nah, itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu itu apa? Uap air. Iya. Nah, kalau kita sangkutkan ke ilmu fisika, itu sebenarnya gini, kalau kita di daerah dataran tinggi, kan penguapan terjadi lebih cepat dibandingkan di dataran rendah, penguapan terjadi lebih cepat dibandingkan dataran tinggi. Oke. Nah, kita kan di dataran rendah, suhu tinggi, kan cenderung tinggi apalagi Pekanbaru. Jadi sebenarnya kita mengeluarkan, cuman nggak nampak. Nah, hari ini kita akan buktikan, benar nggak kita menghasilkan uap air? Nanti dengan percobaan yang akan kita lakukan. Oke, nah lalu untuk yang namanya melakukan percobaan hari ini, ada yang ini nggak dekat-dekat kalian itu cermin kecil-kecil aja? Karena kalian sudah mendownload yang namanya LKPD, pasti sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Sudah? Oke, nah sekarang berdasarkan LKPD yang akan di-share ini, sebentar, akan di-share dia. Sudah? Belum? Belum, Miss. Oke. Yang ini ya. Belum ya? Oke. Kalau yang ini sudah nampak? Sudah, Miss. Oke. Nah, aktivitas kita ini, nah sekarang kamu coba kerjakan dengan bantuan cermin yang ada di dekat kamu, melakukan tiupan terhadap pernafasan kamu, ya. Ada nanti kondisinya 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Coba lakukan aktivitasnya, kemudian nanti kita akan bahas sama-sama. Miss kasih waktu 2 menit saja cukup ya. Oke? Ya, coba silakan.
2 menit aja cukup. Sudah? Sudah? Oke? Nah, kita bahas sama-sama yuk. Oke. Nah, tadi sudah melakukan praktikum. Ada yang 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Oke, yang pasti kondisi sebelum ditiup. Bagaimana cerminnya? Sebelum ditiup? Bersih. Bersih. Oke. Setelah ditiup, ada apa yang kamu dapatkan? Ada apa? Titik-titik uap air. Bintik-bintik kecil ya di permukaannya. Nah, ketika kamu sudah berada di sini, di waktu 5 cm, bagaimana bentuk uap air ataupun tampilan bintik-bintik halusnya? Lebih pekat atau lebih sedikit ketika 5 cm? Lebih pekat. Oke. Berat. Mundurkan lagi jadi 10 cm. Makin tipis. Makin tipis. 15 cm. Nggak Udah nampak. nggak ada. Udah nggak ada ya. Oke. Nah, jadi kalau seandainya dia sudah tidak ada di situ, berarti semakin jauh uap airnya semakin Nggak nampak. makin nggak nampak. Oke, pertanyaan nomor 1 tadi sudah dijawab. Sekarang nomor 2. Apa yang menyebabkan keburaman itu? Tempelan apa tadi? Ada yang sudah menjawab sebagian? Uap air. Kesimpulannya, ada yang bisa menjawab kesimpulan hari ini dari praktikum yang sudah kamu bahas? Siapa? Zat yang dikeluarkan. Siapa itu? Sebentar. Siapa yang berbicara? Siapa tadi yang berbicara? Yang mulai membaca tadi hasil praktikumnya? Siapa? Agnes? Ya, apa kesimpulan yang sudah kamu dapatkan dari praktikum ini, Agnes? Agnes? Ya, Miss. Iya, apa ya kesimpulan pertama yang kamu dapatkan dari praktikum hembusan? Semakin dekat kita tiupnya, semakin banyak, Miss, apa bintik-bintiknya. Iya, mantap. Terima kasih, Agnes. Ada lagi? Audrey? Apa kesimpulan kedua yang bisa kamu ambil dari dapatkan dari praktikum kita? Ada uap air. Iya? Ada uap air. Iya, adanya uap air dari tempelan nafas kita. Oke, hembusan nafas. Nah, yang pasti teringatnya, ketika kamu tadi melakukan praktikumnya, rupanya sebelumnya ada yang makan yang kopi atau minum kopi atau makan sesuatu yang aromanya kuat seperti makan jengkol, makan pete, itu makanan kesukaan itu ya kan, campuran seperti itu. Nah, ketika dihembuskan tadi itu, kamu cium nggak aroma nafas kamu? Ada cium? Enggak. Ada yang nikmati? Gitu? Tidak ada. Kalau ada yang menikmati hal itu? Aroma nafasnya sendiri? Tidak ada. Berarti kondisi nafas kamu itu dalam kondisi segar. Lalu kondisi segar ini memungkinkan untuk aroma nafas kamu itu tidak maksimal ya. Tapi kalau seandainya ada yang mendeteksi itu, Miss, saya baru makan durian kok kecium aroma durian. Nah, yang kita keluarkan itu tidak hanya uap air, tapi juga aroma mulut ya. Nah, jadi sebenarnya apakah ada aroma mulut itu yang menempel di uap air kita? Ada nggak? Tidak ada kan? Nah, sebenarnya ada sedikit aja, tapi dia akan ikut memuai ataupun menguap dengan lingkungan sekitar. Cuman kondisi yang menempel sedikit ini kita tidak terasa, apalagi kalau kita ruangannya besar, kita hanya hembusannya kecil dan bisa jadi udara yang keluar itu
dalam kondisi menyebar dengan cepat. Oke? Sudah? Nah, jadi apalah kesimpulan ini, Miss? Stop aja dulu ya. Dari kegiatan hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan aktivitas kita hari ini? Dari video dulu, dari video. Apa yang satu bisa kalian simpulkan? Ayo, bahwa kalau dari udara pernapasan kita apa? Hasilnya? Hasil dari sistem pernapasan kita ataupun dari paru-paru, organ paru-paru yang katanya ekskresi, apa yang dihasilkan? Uap air, Miss. Uap air sama apa, Juan? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Nah, hari ini kita hanya membahas tentang uap airnya saja. Untuk karbon dioksida sebenarnya bisa kita buktikan adanya udara, tapi dengan bantuan balon. Jadi ketika kita meniup balon, dia bisa membesar, berarti ada udara yang masuk kita hembuskan. Salah satunya gas karbon dioksida. Oke? Nah, yang kedua, apa yang bisa kalian simpulkan? Yang kedua? Kesimpulan kedua, Nathan? Dari aktivitas kita hari ini, dari belajar kita hari ini? Salah satu zat yang dikeluarkan oleh alat pernapasan adalah uap air. Uap air, oke. Nah, terus tadi kan kita sudah membahas tentang paru-paru, tadi kita bahas tentang paru-paru ya. Nah, cuman mau mengingatkan aja nanti ketika kamu mendapatkan soal bahwa apa hubungan antara yang namanya organ paru-paru dengan sistem peredaran darah adalah sebenarnya ingat dengan video yang sebelumnya, yang pertemuan sebelumnya tentang sistem pernapasan, bahwa di alveolus itu ada penempel yang namanya kapiler darah. Ya, di kapiler darah pastinya ada sel darah, terutama eritrosit. Nah, untuk eritrosit ini nanti akan terjadi proses difusi, pertukaran gas, ya. Dari paru-paru akan memasukkan oksigen, dari jaringan tubuh ataupun yang dibawa dari kapiler darah akan mengeluarkan karbon dioksida. Terjadi pertukaran gas. Oke, itu hubungan mereka. Ya. Terus nanti kalau seandainya ada yang menanyakan hubungan fungsi dari organ hati terhadap yang namanya sistem pencernaan sama sistem ekskresi, ya pasti kalau untuk sistem ekskresi tadi sudah paham ya dari tabel. Ya, dari tabel sudah jelas. Ada hubungannya, ada proses-prosesnya. Kemudian yang kedua, hubungan organ hati terhadap sistem pencernaan. Tadi ada membahas tentang yang ada warna hijau dia di dalam kantung. Apa itu cairannya, Pak? Yang berwarna hijau. Cairan apa? Di organ hati ada kantung tadi warna hijau. Kantung apa itu? Kantung apa, Nathan? Cairan empedu. Oke, empedu, di dalamnya cairan empedu. Nah, cairan empedu inilah yang nanti akan diarahkan ke sistem pencernaan, terutama organ usus halus. Nah, nanti dia akan digunakan untuk ada dua hal, bisa menetralkan asam lambung, terus yang kedua sebagai emulsi lemak. Nanti dia akan memulai nanti pencernaan lemak. Oke? Sudah? Nah, jadi untuk pelajaran hari ini, terima kasih yang sudah aktif di Zoom kita hari ini. Semoga aktivitas Zoom kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Dan kemudian untuk tugas LKPD-nya yang tadi yang sudah kamu kerjakan itu nanti akan dikirim bersamaan dengan pengiriman evaluasi, ya. Jadi di evaluasi ada dua nanti yang akan dikirimkan, yaitu di file evaluasi ya. Evaluasi jawabannya itu sama LKPD-nya. Jangan lupa cantumkan foto. Ingat, fotonya dicantumkan. Ya? Oke? Ada batas waktunya di Edmodo. Lihat-lihat batas waktunya, terus jangan sampai kamu ketinggalan. Oke? Bisa ya? Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, nah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang organ ginjal yang dimana nanti akan menghasilkan yang namanya urin, ya.
Nah, urin ini tadi yang ada menyangkut ke tadi di hati bahwa ada bilirubin dan biliverdin. Biliverdin yang akan menghasilkan urobilin, penghasil warna atau pemberi zat warna pada urin. Jadi kalau ini terlalu banyak, terlalu sering kamu mengeluarkan urin yang terlalu banyak warna kuningnya atau sering kuning pekat, nah itu tanda-tanda kamu dehidrasi atau kekurangan air putih, ya, kekurangan air putih. Kalau ini terjadi terus-menerus dalam waktu yang lama, ya, maka kamu bisa nanti kena penyakit salah satu gangguan ginjal, yaitu penyakit batu ginjal. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya, perbanyak minum air putih seperti Gilbert. Oke? Perbanyak minum air putih ya, bukan air minum yang lain-lain apa yang lagi berwarna. Oke? Bisa? Ya. Nah, perbanyak minum air putih, jaga kesehatannya, terus lakukan olahraga ringan juga. Jangan malas-malasan. Oke? Sip. Nah, sebelum kita akhiri aktivitas kita, siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Ayo. Ayo, siapa? Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Ada? Bisa? Pimpin doa. Oke? Yang pimpin doa hari ini silahkan dong. Ini si tadi yang perempuan Agnes, sekarang yang laki-laki. Boleh Juan? Doa penutup kita. Yuk. Dear God, thank you for today. Now we're going to end this Zoom meeting. Please bless us wherever we are. In your name we pray. Amen. Amen. Amin. Thank you. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita. Dan ingat, kita akhir bulan November ini nanti akan ada ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Ingat belajar ya. Ingat belajar, pastikan kamu dalam kondisi badan yang sehat. Oke? Salam sehat selalu. Bye-bye. Jangan lupa makan siang ya. Oke, bye-bye semuanya. Bye, Miss.